Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Jangan lupa kalau sedang bepergian keluar dari rumah ya, berusaha untuk menggunakan protokol kesehatan ya, menggunakan masker ya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang IFF ya, terutama tentang metode inventarisasi fauna dengan nama metode IPA atau Index Punctual Abundance ya. Baik, Ananda semua ya, CPMK kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang metode inventarisasi fauna, khususnya metode IPA, Index Punctual Abundance ya. Apa itu metode IPA ya? Dia bukan ilmu pengetahuan alam, tapi Index Punctual Abundance ya, adalah metode pengamatan ya satwa liar ya dengan mengambil sampel dari komunitas tertentu yang dihitung dalam waktu dan lokasi tertentu ya. Metode ini biasanya digunakan untuk pengamatan burung ya. Tapi bisa nggak Mbak Dewi metode ini dipakai untuk pengamatan yang lain, satwa yang lain? Bisa ya. Asalkan memang dia bisa menggunakan nanti point count tertentu ya. Jadi tetap bisa, selain burung bisa ya. Kemudian metode ini atau istilahnya metode titik hitung ya, point count gitu ya, merupakan metode yang menetapkan radius titik hitung sebagai dasar untuk pengamatan. Dan metode yang ini paling banyak digunakan ya. Nah, metode ini seperti apa Anda semua ya? Metode ini lebih banyak digunakan diterapkan pada habitat hutan yang lebat dengan tajuk yang tinggi. Ya, kenapa kayak gini ya? Karena apa? Karena si pengamat itu nanti akan berdiri di satu titik ya dan nggak pindah-pindah gitu ya. Kalau hutannya lebat ya sangat rapat gitu ya, tanamannya, pohonnya kan sulit untuk melakukan pergerakan. Dan kalau untuk mengamati satwa liar ini dari tempat ketinggian dan memandang ke satu sudut tertentu, maka metode ini sangat dianjurkan untuk dipakai ya di lapangan. Kemudian periode yang biasa digunakan dalam pengamatan menghitung populasi pada setiap stasiun sensus atau titik hitung. Ya, jadi di setiap point count, di setiap titik hitung, istilah si peneliti itu, si peneliti nanti akan berdiri bisa 5-10 menit. Nah, 5-10 menit itu siapa yang menentukan Mbak Dewi ya? Yang menentukan itu adalah si peneliti. Berdasarkan apa? Berdasarkan survei. Apakah dia ingin per setengah jam? Oke. Apa per 1 jam berada di titik itu, karena untuk bergerak itu sangat luar biasa susah, misalnya di hutan belantara ya. Jadi sebelumnya hasil survei dulu, dengan berdiri di titik A, kita si pengamat ini bisa melihat pergerakan monyet ekor panjang gitu. Atau berdiri di titik B, si peneliti ini bisa melihat burung itu lebih banyak terlihat dibandingkan berdiri di titik C, misalnya seperti itu ya. Kemudian metode point count ini ya sangat sesuai dengan waktu pengamatan yang cukup panjang ya, lebih lama ya, dengan jarak tempuh sejauh apapun karena tidak terikat oleh panjangnya jalur pengamatan ya. Kalau metode sebelumnya yang Mbak Dewi jelaskan tentang transek, dia kan tergantung dengan jalannya si peneliti ya, peneliti jalan ngikutin jalur gitu ya. Kalau ini dia berdiri di satu titik saja, tidak kemana-mana. Dan kalau ada kelebihannya kalau dia berdiri di satu titik, si peneliti atau pengamat itu ya, pergerakan alami dari satwa liar itu tidak terganggu. Kalau dengan transek kan kita bergerak tuh. Kadang-kadang dengan pergerakan si peneliti itu akan mengganggu habitat asli si satwa liar itu. Biasanya dia akan menjauh ya dari peneliti atau pengamat. Nah, kalau dengan point count ini ya, dengan IPA ini ya, kitanya tidak bergerak di satu titik saja, ngamati dengan tenang gitu. Maka kita akan mendapatkan jumlah satwa liar yang lebih alami ya. Kemudian mendapatkan mungkin foto juga akan lebih bagus karena kita tidak melakukan pergerakan gitu. Nah, ini contoh metode point count-nya ya. Lihat, Anda bisa lihat itu dari per 0 sampai 50 meter, kemudian lanjut lagi ke 150 meter, lanjut lagi ke 250 meter, lanjut lagi ke 350 meter, lanjut lagi ke 450 meter. Nah, kemudian dalam radius itu ya,
boleh ya, di dalam radius itu Ananda mengamati sebanyak 15 menit, oke ya. Kemudian radius pengamatannya boleh Ananda menggunakan radius pengamatan 30 meter boleh, 50 meter juga boleh. Ya, jadi kemampuan kita kalau di dalam hutan lindung atau hutan belantara itu untuk melihat satwa lain dari titik kita, kalau kita tidak tinggi, itu paling 4 meter aja sudah tidak terlihat ya satwa lain itu ya, karena rapatnya ya. Tapi kalau dia hutannya suasananya seperti kebun ya, agak jarang-jarang begitu tanaman-tanamannya, maka akan mudah untuk diamati dengan radius jarak yang lebih luas. Jadi bagaimana Mbak Dewi menentukan 30 meter kah radius si peneliti atau 50 meter kah? Itu ditentukan di lapangan ya. Kemudian metode point count dapat digunakan pada pengamatan bersifat inventarisasi, monitoring, dan penelitian khusus ya. Ini dikatakan mudah ya. Mudah karena apa? Karena dia berdiri aja di satu titik ya. Nah, tapi titiknya ini kalau untuk pengamatan satwa liar biasanya dia akan mengambil beberapa habitat yang berbeda. Misalnya ngambil 3 habitat yang berbeda, habitat sungai, misalnya habitat sawah, kemudian lagi habitat misalnya hutan gitu ya. Seperti itu. Dengan habitat yang berbeda berdiri di satu titik dengan menit tertentu gitu ya. Nah, ini ya tetap ya dia berjalan di satu tempat mencatat semuanya kurang lebih ini 10 menit. Apakah ajak 10 menit Mbak Dewi? Tidak. Jadi 10 menit ini ditentukan oleh si peneliti atau pengamat ya. Berdasarkan apa Mbak Dewi? Berdasarkan survei ya. Kemudian harus dihindari untuk si peneliti menggunakan pakaian berwarna mencolok ya. Nah, jadi memang kan bagus dia kalau di hutan pakaiannya mungkin hijau ya, hijau muda atau hijau tua gitu ya, atau coklat ya yang mendekati warna tanah ya. Sehingga pada waktu pengamatan itu tidak mengganggu aktivitas satwa liar yang diamati. Ya, ini 20 sampai 40 meter misalnya untuk burung ya atau spesies lain ya itu masih bisa diamati ya. Selebihnya dianggap additional note ya. Yang sudah tidak terlihat oleh mata itu boleh ditambahkan dengan catatan lapangan gitu ya. Seperti cuaca dan kecepatan angin yang misalnya bisa dicatat dengan alat, atau suhu ya, kelembapan ya. Kalau di situ dekat dengan sungai mau mengukur pH air sungai gitu ya, atau mau mengukur debit air sungai gitu ya, monggo. Jadi catatan kondisi fisik ya lapangan itu bisa dicatat bersamaan pada waktu si peneliti datang ke lokasi tersebut. Tidak melakukan pengamatan saat cuaca buruk. Biasanya kalau kita konsentrasi pada cuaca yang cerah saja atau mendung, maka biasanya pada cuaca hujan ya, kalau untuk pengamatan burung itu kita sulit melihat burung terbang dalam kondisi hujan ya. Jadi selain berbahaya bagi pengamat, juga frekuensinya menjadi kecil ya. Kalau lagi hujan itu burung-burung juga berteduh ya, berhinggap di pohon untuk berteduh gitu ya. Apalagi si pengamat ya. Ya. Nah, ini luar biasa ya, burung, di pengamatan burung di suatu lokasi ya. Kami pernah mengamati burung ya seperti ini, sebanyak ini juga ya di apa itu namanya ya, di Menggala ya, di Menggala ya, itu burung kuntul putih ya yang kecil itu ya, itu ribuan juga terbang seperti ini ya. Waktu itu kami pengamatan bersama Prof. Sugeng, Pak Agus Setiawan, Pak Dianis Wandaru, dan saya dan beberapa mahasiswa ya. Jadi itu sama melihatnya seperti ini, luar biasa ya. Ini kameranya luar biasa bagus sehingga penampakannya seperti itu ya. Dan cukup dengan berdiri di satu titik ini saja ya, itu data sudah bisa diambil. Dengan merecord ya dengan kamera atau video, dan kita bahkan bisa mengaccount ya, mengkalkulasi berapa jumlah satwanya gitu ya. Kalau dulu kan nggak bisa divideoin ya, difoto aja payah dulu ya. Kalau sekarang kan lebih mudah, alatnya lebih canggih, jadi jumlahnya selain nama jenisnya juga bisa diketahui lebih cepat.
Anak-anak semua ini kita akan menggunakan rumus-rumus ya dalam metode IPA ya. Frekuensi jenis ya, kemudian frekuensi relatif, kelimpahan jenis, kelimpahan relatif ya. Nah, dan langkah-langkahnya ya dalam penggunaan metode IPA ini mengkalkulasikan jumlah individu di setiap stasiun. Stasiun itu titik pengamatan ya untuk tiap spesies ya. Kemudian kalau pengamatan burung biasanya di pagi hari dan sore hari, pagi jam 6 sampai jam 9, kemudian sore jam 3 sampai jam 6 sore gitu ya. Nah, hitung jumlah stasiun. Nah, stasiun ini bisa jadi berdasarkan habitat yang berbeda ya. Habitat yang berbeda itu akan memberikan penampakan biasanya akan berbeda juga dari jumlah individunya dan jumlah jenis satwanya. Kemudian menghitung frekuensi ya, frekuensi relatif, kerapatan relatif, kemudian bisa juga menghitung indeks nilai penting ya. Tetapi juga bisa dengan menghitung indeks nilai keanekaragaman Shannon-Wiener ya dalam penelitian burung ini ya. Jadi bisa menghitung dengan FR, KR dan nilai penting, tetapi juga bisa dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener ya. Seperti itu yang H aksen itu ya, adik-adik yang kemarin sudah disampaikan pada metode sebelumnya. Baik, Anda semua alhamdulillah materi hari ini telah tersampaikan tentang metode IPA, Indeks Punctual Abundance. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya. Dan nanti kita bisa coba langsung ya, jalan-jalan di kalau masih pandemi ya kita jalan-jalan di rumahnya masing-masing sambil ngamatin burung di sekeliling, tapi dengan berada di point count tertentu gitu ya. Dan kalau Ananda yang berada di sekeliling Universitas Lampung, maka Ananda bisa melakukan pengamatan langsung di kampus ya. Kita punya beberapa arboretum yang bisa menjadikan titik perbedaan antara habitat satu dengan habitat lainnya ya. Dan saya kira itu Ananda semua materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimbawan.